Halo viewers, apa kabar? Diperdengarkan kembali suara saya Bijono Book, The Prince of Our Kingdom, the only one voice over di channel yang cukup absurd untuk disaksikan namun memiliki berbagai informasi yang pastinya patut untuk disajikan. Masih seputar Andrew Kalawet, dan nyatanya channel ini masih belum bisa lepas dari pembahasan mengenai keluarga Kalawet. Yang tepatnya pada 1 tahun yang lalu, saya telah mendeklarasikan jika channel ini tidak akan fokus pada satu pembahasan saja, melainkan banyak pembahasan yang lagi-lagi patut untuk disajikan. Daripada saya panjang lebar ngomong dan keburu kalian skip videonya, langsung saja sebelum lanjut nonton, siapkan secangkir kopi sebatang sebat, kencangkan ikat pinggang, simetriskan posisi rebahan, dan intro. Selain Andrew Kalawet, pastinya masih banyak di luar sana pemerhati lingkungan yang jarang diekspos oleh media. Sebagian dari kita pastinya sudah tahu apa tugas, visi, dan misi pemerhati lingkungan seperti Andrew. Dalam pembahasan kali ini saya sempat berpikir 2 kali bahkan 3 kali tentang apa peran Andrew di Yayasan Kalawet. Ya, sulit saya jelaskan memang, namun ketika saya menyaksikan video wawancara Andrew di Kick ND, saya baru sadar ternyata Andrew memegang peran penting juga dalam yayasan. Bahkan visi dan misi Andrew bisa dikatakan sulit bagi remaja seusianya. Bayangkan saja, remaja yang masih berusia 17 tahun ini sudah memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat untuk tidak memelihara hewan buas yang harusnya hewan-hewan buas tersebut dibiarkan hidup di habitat aslinya. Saya katakan sangat sulit karena ini adalah masyarakat yang memiliki berbagai macam karakter yang harus diberi pengertian tentang akibat dari memelihara hewan buas. Ya, mudah saja jika masyarakat bisa menerima masukan dari Andrew dan tim Kalawet. Tapi jika tidak, di sini mental seorang remaja usia 17 tahun yang pastinya memiliki emosi yang masih labil diuji atau dihadapkan dengan berbagai macam karakter yang ada pada masyarakat. Karena di usia Andrew yang masih cukup muda, yang seharusnya ia masih bisa menikmati masa-masa remajanya, bisa nongkrong di kafe mungkin, bermain dengan teman, namun pada kenyataannya karena kecintaannya terhadap alam, mau tak mau, ia harus dihadapkan dengan situasi tersebut. Usia 17 tahun, kelas 3 SMA, menempuh pendidikan dengan cara homeschooling, memiliki keinginan yang kuat untuk tetap menjaga alam, keturunan Asipansis, Blasteran Dayak, memiliki parasi yang bisa memikat hati para wanita, tentunya menjadikan edukasi tersendiri bagi kita untuk tetap menjaga dan mencintai alam, apapun caranya. Ada satu momen ketika wawancara ini berlangsung, ada satu pernyataan Andrew yang menurut saya, berani banget dia ngomong kayak gitu ya. Satu momen itu adalah ketika Andrew mengatakan jika banyak sekali konten kreator di YouTube yang masih memelihara hewan buas. Bahkan mereka memperjualbelikan binatang tersebut, dan mereka juga mengatasnamakan jika itu semua adalah edukasi. Agar jatuh ke video-video yang lain di mana menjelaskan bahwa satwa liar itu bukan satwa peliharaan, karena aku lihat sendiri di YouTube saat ini banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan satwa liar yang sangat disayangkan itu dilakukan oleh konten-konten kreator besar dengan jutaan hingga belasan juta subscriber di YouTube. Jadi mereka memperlihatkan satwa yang mereka miliki di rumah, mereka pelihara, dan mengatasnamakan itu sebagai edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak. Sedangkan yang mereka katakan itu jauh sebaliknya, itu salah. Di mana seharusnya mereka memberikan contoh bahwa satwa liar mesti stay di alam, bukan di kandang, dipelihara. Jadi concern aku sekarang lebih banyak bikin konten di internet dan lain-lain untuk berjuang melawan. Jelas, Andrew sebagai aktivis menyalahkan hal tersebut. Bagi para aktivis seperti Andrew memberikan arahan atau pernyataan jika binatang buas seharusnya dilepaskan di alam, bukan malah dipelihara di kandang. Dan itu pun juga disalahkan menurut undang-undang, pastinya. Masuk akal juga sih menurut saya, dan sangat benar juga. Misalnya kita pelihara ular, buaya, atau singa mungkin. Kebayang nggak bahaya apa yang akan kita hadapi ke depannya? Sejinak-jinaknya binatang buas, tetaplah binatang buas yang memiliki naluri hewani. Ya, sok pinter sih kadang saya. Ya, jadi pasti kalian sudah paham lah tanpa saya jelaskan. Ya, kembali lagi menurut saya, sejinak-jinaknya binatang buas, tetaplah binatang buas yang masih memiliki naluri hewani. Menjaga alam, melestarikan alam itu sangatlah menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia yang tinggal di bumi. Contoh simpelnya saja, tidak membuang sampah sembarangan.
Dan pastikan lingkungan sekitar rumah kita tetap asri, nyaman, dan jauh dari sampah. Membersihkan selokan mungkin, seperti salah satunya penyebab banjir itu adalah menumpuknya sampah di selokan dan di kali-kali. Dan itu juga tergantung kesadaran kita sendiri. Jika kita tidak menginginkan banjir misalkan, ya kita harus buang sampah pada tempatnya dan tidak sembarangan untuk membuang sampah. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Untuk video lengkapnya, kalian bisa langsung kunjungi laman YouTube Pikendi yang linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Subscribe ke Armu, ora subscribe, orang Gus.